Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Barir yang setia menemani kajian pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang da'watus sirri atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sekaligus kita akan mengkaji tentang hikmah daripada wafatnya putra-putra Nabi ketika masih usia kanak-kanak atau belum mencapai 2 tahun. Dulur-dulur El Victor, kemarin kita telah membahas turunnya surat Al-Duha. Yang dengan turunnya surat Al-Duha ini menjadi penghiburan sekaligus penegasan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang saat itu sudah memeluk Islam, turunnya Al-Duha ini menjadi pertanda bahwa pertolongan Allah akan segera datang. Mereka ini semakin giat melakukan tugas-tugas dakwah penyebaran Islam. Walaupun masih ini Mas Barir, masih sembunyi-sembunyi ya. Hasilnya semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini termasuk Asyara Mubasyirin bil Jannah, 10 di antara sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada Utsman bin Mat'un. Ini Utsman bin Mat'un ini mempunyai keistimewaan tersendiri Mas Bari. Jadi matanya itu buta satu. Awalnya belum buta, tapi ketika masuk Islam, ini setelah hijrah ke Habasyah kembali itu disuruh kembali ke agama semula oleh pamannya, kemudian tidak mau, akhirnya pamannya tidak bisa melindunginya. Akhirnya matanya sampai buta karena dianiaya oleh orang-orang Quraisy. Dan saudaranya yaitu Qudamah bin Mat'un. Kemudian ada Ubaidillah bin Haris atau Ubaidillah, mohon maaf. Ubaidillah bin Haris. Ini sepupu Nabi. Ya. Nama bapaknya adalah Haris, paman Nabi. Kemudian ada Abu Abdillah atau yang sering disebut dengan Al-Arqam bin Arqam. Nah, ini nanti bahasanya tersendiri, Al-Arqam bin Arqam. Kalau diartikan Arqam ini adalah nomor ya, nomor bin nomor gitu. Kemudian ada Sa'id bin Zaid. Ini sepupu daripada Sayyidina Umar sekaligus iparnya Mas Bari. Jadi sepupunya kemudian menikahi adiknya Sayyidina Umar. Lalu ada Umar bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud yang sangat terkenal, Ibnu Mas'ud, perawi hadis yang sangat terkenal ini. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib. Ini masnya Sayyidina Ali. Berarti juga sepupu Nabi. Sedangkan dari kalangan wanita yaitu Asma binti Abu Bakar. Berarti putranya Sayyidina Abu Bakar. Cuma beda ibu dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu ada Hindun binti Umayyah Al-Makhzumi atau nanti lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Atau istrinya Abu Salamah gitu ya. Ummu Salamah. Kemudian ada Abu Salamah. Nah, berarti suaminya Ummu Salamah ini. Kemudian ada Fatimah binti Khattab. Nah, ini saudara atau adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sekaligus istri daripada siapa tadi? Sa'id bin Sa'id. Kemudian ada Umayyah binti Khalaf dan yang terakhir adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais ini nanti
menjadi istrinya, bukan nanti ya, ini sudah menjadi istrinya, istri daripada Ja'far bin Abu Thalib. Nah, dulur-dulur El Victor, Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip kesetaraan antara sesama manusia. Jadi seorang Arab tidak lebih mulia dibanding dengan seorang non-Arab. Ini jelas, ini sudah disampaikan Nabi sejak dulu. Seorang tuan juga tidak lebih mulia daripada atau dibanding dengan budaknya. Yang membedakan kedudukan seseorang dengan yang lainnya di sisi Allah adalah kualitas ketakwaannya. Nah, dulur Victor, karena prinsip kesetaraan inilah kemudian beberapa budak langsung menyatakan keislamannya. Karena ini menjanjikan gitu Mas Barid. Menguntungkan bagi mereka. Iya, menguntungkan. Masya Allah. Jadi di India ini sekarang masih ada yang namanya kasta. Dan kasta yang paling rendah adalah, tahu Mas Barid apa namanya? Apa ya? Kasta Dalit namanya. Oh iya. Ya. Jadi di samping 4 kasta itu yang terkenal, itu ada kaum Dalit. Ini enggak dianggap sama sekali. Masya Allah. Ini bencana kemanusiaan itu. Nah, jadi sekali lagi karena prinsip kesetaraan ini kemudian beberapa budak langsung menyatakan masuk Islam. Di antaranya adalah ada yang paling terkenal, siapa yang kira-kira budak termasuk Islam Mas Barir? Yang paling terkenal Sayyidina Bilal. Nah, Bilal bin Rabah. Kemudian ada Yasir dan putranya. Berarti putranya namanya Ammar bin Yasir. Ammar putranya, karena putranya Yasir berarti Ammar bin Yasir. Kemudian ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Lalu ada Amir bin Fuhairah. Ini budak daripada Sayyidina Abu Bakar. Amir bin Fuhairah. Ini Mas Barir, yang ketika Sayyidina Abu Bakar mau hijrah dengan Nabi itu yang riwariwi itu. Yang riwariwi kan berdiam diri di gua itu selama 3 hari. Nah, ini yang riwariwi itu. Mengantarkan perbekalan ketika di gua. Lalu dari budak wanita ada mantan budak Nabi, yaitu Barokah bin Sa'labah, yang nantinya dijuluki atau disebut Ummu Aiman, karena nanti punya anak namanya Aiman, sehingga disebut dengan Ummu Aiman. Ini lebih terkenal Ummu Aiman daripada Barokah bin Sa'labah. Kemudian ada Sumayyah. Ini istrinya Yasir atau ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian ada Zunairah dan Ummu Ubais. Masya Allah. Jadi prinsip kesetaraan ini menguntungkan bagi kaum budak, tetapi bagi bangsawan Quraisy ini merupakan ancaman Mas Barir. Menurut mereka ya. Menurut mereka ancaman. Sebab mereka mengkhawatirkan kedudukan mereka sehingga nantinya mereka ditentang oleh budaknya karena merasa sepadan. Nah, ini yang ditakuti oleh orang-orang Mekah. Jadi salah satu kenapa orang Mekah itu menolak Islam ya karena ini, unsur kesetaraan ini. Bagaimana kalau budak-budak itu kemudian disetarakan dengan tuannya? Nanti kalau disuruh atau diperintah membantah bagaimana? Wibawa kita di mana? Kira-kira begitu alasannya. Masya Allah. Nah, dulur-dulur Al Victor, penduduk Mekah ini semakin ramai memperbincangkan Islam di rumah-rumah dan di tempat-tempat perkumpulan mereka. Kalau sekarang ini viral gitu ya, menjadi pembicaraan. Jadi Islam mulai menarik perhatian mereka karena jumlah pemeluknya semakin banyak, bertambah terus. Ya. Dan Islam ini juga menolak penyembahan berhala. Sebuah adat yang sekian lama telah dipraktekkan oleh penduduk Mekah. Jadi sangat kontroversi gitu. Langsung berhadapan. Nah, biasanya yang cepat viral itu adalah hal-hal yang mengandung kontroversi kan gitu. Sehingga ini viral sekali. Nah, walaupun demikian mereka belum melakukan
usaha yang lebih atau yang berlebihan untuk menghambat pertumbuhan Islam. Sebab pemuka-pemuka Quraisy ini masih menganggap remeh Mas Alif waktu itu, masih menganggap remeh. Sedangkan para pemuda tidak begitu memperdulikan apa yang datang kepada mereka atau agama yang datang kepada mereka. Mereka masih asyik dengan hobinya masing-masing. Termasuk Panglima Besar Khalid bin Walid itu masih asyik dengan hobinya masing-masing. Jadi Khalid bin Walid itu hobinya berkuda, terus perang, sehingga sering pergi ke Syam, tetapi perginya bukan untuk dagang karena ini orang kaya. Perginya ini adalah mempelajari taktik perang orang Syam atau ke Romawi itu ya. Syam itu dulu berada di bawah Romawi. Setiap kali Rasulullah lewat di depan Ka'bah, Ka'bah ini kan menjadi perkumpulan orang. Ya. Setiap kali Rasulullah lewat di depan Ka'bah, yang kemudian di tempat itu banyak orang-orang Quraisy, mereka kemudian menunjuk Nabi sambil mengatakan dengan kalimat ejekan yang meremehkan, Mas Barid. Itulah dia, pemuda dari Bani Muthalib yang katanya mendapatkan wahyu dari langit. Nah itu ejekan mereka. Oh iku lho, delok niku kalau bahasa kita. Iku jarene sing ngaku nabi iku lho. Sing ngaku mendapatkan wahyu iku wonge. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan semakin banyaknya orang-orang yang memeluk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasa perlu mencari tempat atau markas untuk berkumpul supaya bisa mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan makna yang terkandung di dalamnya, sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya serta mengajak mereka melaksanakan dan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Akhirnya dipilihlah rumah di Bukit Sofa yang tempatnya tersembunyi dan samar, yaitu miliknya Abu Abdillah atau Al-Arqam bin Arqam. Masya Allah. Nah, sekali lagi nama ini adalah nama yang masih belum terlacak, Mas Barir. Jadi mungkin ini adalah nama nama sandi ya, supaya orang tidak mudah menemukan tempatnya. Biasanya nama sandi itu yang tahu hanya kalangan sendiri. Ya, seperti di Jawa-Jawa dulu sering itu kalau operasi itu ya, sering pakai sandi. Kalau ditanyai, jawabannya harus ini. Kalau enggak berarti dia bukan golongan kita kan gitu. Masya Allah. Jadi sekali lagi kemungkinan nama ini adalah nama sandi yang dirahasiakan. Nah, kegiatan di rumah ini berlangsung secara masih rahasia, Mas Bari. Tanpa pengetahuan siapapun di luar komunitas orang-orang yang sudah masuk Islam. Nah, sampai di situ dulu masalah da'watus sirri. Sekarang kita kembali kepada Sayyidatina Khadijah. Jadi 9 bulan telah berlalu semenjak turunnya surat Ad-Duha. Kira-kira 9 bulan. Di saat itulah Sayyidatina Khadijah merasakan bahwa janin yang berada di rahimnya semakin bergerak aktif. Kalau kemarin di pertemuan yang lalu kan saya sampaikan bahwa di usia ke 50 berapa? 55, 56 Mas Barir. Ini kok perutnya kok ada sedikit membesar. Ini penyakit atau janin kan begitu. Nah, sekarang di masa-masa berikutnya Sayyidatina Khadijah ini sudah yakin bahwa yang di dalam rahimnya adalah janin karena ada gerak-geraknya kan gitu. Jadi setelah merasa yakin dengan kehamilannya, kemudian Khadijah bergegas untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi ini kabar gembira. Kemudian begitu mendengar penuturan Sayyidatina Khadijah, Rasulullah ini sangat gembira, Mas Bari, dan menyambut dengan penuh syukur apa yang ada di dalam kandungan Sayyidatina Khadijah. Kemudian beliau berdoa supaya Allah menganugerahkan anak laki-laki, ya, anak laki-laki yang soleh.
Jadi memang anak laki-laki yang pertama kan sudah meninggal. Kemudian punya anak wanita 4 orang. Nah ini yang terakhir ini, yang ke-6 berarti mengharap sekali Nabi itu yang lahir adalah laki-laki. Masya Allah. Ini wajar ya. Bagi semua manusia itu biasanya kalau nikah pertama kali yang pertama kali punya anak biasanya minta laki-laki, biasanya. Nah ini anak laki-laki yang pertama sudah wafat. Maka kemudian punya anak wanita 4, lalu yang masih di kandungan ini semoga saja laki-laki kan gitu. Nah akhirnya penantian itu pun tiba dengan dibantu oleh seorang wanita yang bernama Salma. Bayi itu lahir. Begitu mengetahui jenis kelaminnya Mas Barir, Salma ini melonjak kegirangan, ya. Senang sekali. Ini bayi laki-laki. Jadi yang lahir adalah bayi laki-laki. Nah setelah memberitahukan kepada Sayyidatina Khadijah, Salma kemudian segera keluar untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa bayinya laki-laki. Begitu melihat Salma dengan kegirangannya, ya, melihat Salma dengan keceriaannya, Nabi sudah paham bahwa Allah telah mengabulkan doanya. Doanya apa tadi Mas Farid? Meminta anak laki-laki kan gitu. Dan ini terpenuhi atau dikabulkan oleh Allah. Lalu beliau mengedahkan tangannya ke langit sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya. Lalu beliau segera menemui Sayyidatina Khadijah untuk mengucapkan selamat atas kelahiran bayi laki-lakinya. Lalu bayi ini diberi nama Abdullah. Ya, jadi putranya Nabi yang ke-6 ini diberi nama Abdullah. Nah, karena kelahirannya setelah, kalau yang lainnya kan kelahirannya sebelum menjadi Nabi Mas Barik. Ini kelahirannya setelah diangkat menjadi Nabi. Maka Abdullah ini kemudian diberi julukan At-Tahir, atau yang berarti orang yang suci. Ya. Karena kelahirannya setelah ayahnya diangkat menjadi Nabi. Jadi putra putri Rasulullah itu semuanya ada 7. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki ini yang pertama Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim. Yang wanita Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Nah 6 anak, kan 7 tadi. 6 anak ini berasal dari Sayyidatina Khadijah. Lalu yang satu adalah yang namanya Ibrahim, itu berasal dari budak beliau, hadiah dari Raja Mesir, mau Kukis namanya. Tetapi kemudian diperistri Mas Barir, yaitu Mariatul Qibtiyah. Maria al-Qibtiyah. Nah, dulur El Victor, ada sesuatu yang berbeda antara Rasulullah dengan beberapa rasul atau utusan Allah yang sebelumnya atau yang lainnya. Kalau para rasul itu Allah, ya, para rasul itu kebanyakan hidup bersama semua putra-putrinya, ya, sampai mereka dewasa. Sedangkan anak Rasulullah yang laki-laki semuanya wafat ketika masih kecil. Lalu yang wanita semuanya juga wafat ketika beliau masih hidup. Hanya satu saja. Jadi kecuali satu saja, yaitu Fatimah. Jadi Fatimah itu satu-satunya putri Rasulullah atau anak Rasulullah yang masih hidup ketika Rasul wafat. Kira-kira 6 bulan baru wafat beliau. 6 bulan setelah Nabi, kemudian disusul Fatimah. Masya Allah. Sedangkan putra-putra Rasulullah semuanya wafat ketika masih kecil, bahkan mereka itu semuanya wafat sebelum genap 2 tahun Mas Barir. Bayangkan itu. Baik itu Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Masya Allah.
Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya ujian Nabi itu. Iya. Jadi orang itu kalau melihat anaknya wafat itu Mas Barir, itu seakan-akan ingin mengatakan bahwa saya saja yang wafat daripada anak saya. Jadi beratnya luar biasa. Seluruh putranya kecuali Fatimah itu wafat ketika beliau masih hidup. Masya Allah. Lalu apa hikmah dibalik semuanya itu? Kenapa putra-putra Rasulullah wafat saat masih kecil? Nah, hikmah ini berarti tidak ada dalil Mas Barir, tapi berdasarkan pemikiran daripada para ulama. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah itu. Jadi Allah ingin menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah. Bahkan sebelum beliau lahir, ayahnya sudah wafat. Masih kecil ibunya wafat. Kemudian kakeknya wafat. Terus ketika sudah menjadi nabi, pamannya wafat, istrinya wafat. Terus begitu. Anak-anaknya juga wafat. Ini kan cobaan ujian yang luar biasa. Masya Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah. Nah, ini yang kemudian patut kita tiru. Kesabarannya itu Mas Bari. Walaupun tidak 100% ya, berapa persennya gitu ya. Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan, yatim sejak kecil, punya anak juga meninggal. Istri beliau juga kok meninggal dan seterusnya. Bahkan beliau diusir dari kampungnya. Beliau disakiti, diancam, dibunuh, difitnah. Dan belum cukup itu, yaitu putra-putranya juga wafat ketika masih kecil. Siapa yang sanggup bersabar dengan cobaan yang seperti itu? Betul. Bisa jadi kemudian kita ini, Allah ini maunya apa? Saya ini sudah berjuang untuk agama sedemikian rupa, tetapi diperlakukan seperti ini. Nah, itu kan penerimaan orang-orang seperti kita ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi. Amin. Masya Allah. Jangankan anaknya wafat, harta yang hilang saja kita sudah merasa disakiti, emosi, marah-marah, bahkan marahnya kepada Allah. Ini anak meninggal, bahkan tidak hanya satu, tapi yang masih kecil itu tiga masih kecil-kecil, kira-kira sebelum menjelang 2 tahun itu. Ini kan lucu-lucunya Mas Barir. Lalu yang kedua adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sikap Rasulullah ketika anaknya meninggal. Jadi melalui peristiwa wafatnya putra-putra beliau yang masih kecil, kita mendapatkan tauladan tentang sikap yang terbaik ketika ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi. Beliau bersedih, iya. Terlebih ketika wafatnya Ibrahim, Mas Barir. Ini sangat sedih. Anak yang ketiga, laki-laki, di usia yang sudah agak dewasa, sudah tua gitu ya, 50-an. Dan itu punya anak laki-laki, betapa senengnya itu. Diambil juga, Masya Allah. Tetapi kesedihan itu tidak berlarut-larut. Beliau juga nangis, tapi tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan. Dan yang paling utama adalah beliau tidak menunjukkan ketidakterimaannya itu atau ketidakterimaannya dengan ketetapan Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah Allah tidak ingin kaum muslimin mengkultuskan putra-putra Rasulullah. Dan Allah ingin memutus kenabian. Karena beliau adalah nabi yang terakhir, khataman nabiyin. Jadi Allah tidak ingin Allah tidak ingin orang-orang muslim mengkultuskan putra-putra Rasulullah. Nah, kalau para nabi, kalau kita mempelajari sejarah nabi, para nabi itu sebelumnya ya turunan nabi, ya. Jadi nabi itu ya anak nabi. Seperti Nabi Yusuf itu anak daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Daud anak Nabi
Nabi Sulaiman anak daripada Nabi Dawud, Nabi Yahya anak daripada Nabi Zakaria dan seterusnya. Tetapi Allah Ta'ala mewafatkan putra-putra Rasulullah sedari masih kecil, bukan waktu dewasa. Ini yang laki-laki ya. Kalau yang putri kan beda. Karena tidak ada Nabi dan Rasul selepas Nabi kita Muhammad SAW. Sebab sekali lagi beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Nah sekarang kalau kita lihat salah satu orang-orang muslim yang mengaku muslim ya, itu kan ada yang mengkultuskan cucu Nabi, Mas Barir. Betul. Siapa itu? Ya itulah Ustaz. Hasan dan Husain itu ya. Nah sekarang yang sedang perang ini ya, ini mengkultuskan ya. Jadi menganggap bahkan melebihi nabi-nabi. Ini bagi yang paling ekstrim ya. Ya tidak semuanya begitu, tapi paling ada yang ekstrim gitu. Ya. Jadi yang paling ekstrim berarti yang paling radikal. Gitu. Masya Allah. Kemudian hikmah yang keempat adalah agar tidak ada celaan kepada putra-putra Nabi, Mas Barir. Oh betul. Maksudnya bagaimana? Ekspektasi mungkin. Iya gini. Sebab Nabi adalah manusia terbaik dan manusia yang paling sempurna. Jika putra-putra Nabi ini masih hidup sampai dewasa, pasti kebaikan atau keutamaannya tidak sama dengan Nabi. Pasti lebih rendah. Di bawah. Maka kalau sudah begitu orang-orang akan mengatakan, sampean kok gak koyok bapak sampean. Kok begitu? Dulu bapak sampean gak begitu. Nah, kalimat-kalimat gitu seperti yang disampaikan oleh orang-orang sekarang itu ya, sampai gak koyok bapak sampean, itu bisa saja menyakiti hati Rasulullah. Masya Allah. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah menyempurnakan pahala Rasulullah. Nabi itu kan surganya yang paling ini, Mas Barir, yang paling tinggi tuh, yang speknya atau fasilitasnya itu paling tinggi. Sehingga harus ada sesuatu yang menjadi alasan untuk mendapatkan tempat seperti itu. Maka dengan wafatnya, mulai dari kecil bahkan sampai dewasa, kemudian putra-putrinya itu wafat, ini ujian yang luar biasa, sehingga pantas kemudian Nabi diberi surga yang paling tinggi. Masya Allah. Jadi ketika seseorang ditimpa musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka semua itu merupakan pelebur dosa-dosa kita sekaligus rahmat bagi kita. Nah, ini juga berlaku kepada Rasulullah. Beliau sudah terjaga dari dosa dan dijamin masuk surga yang paling tinggi. Sehingga diperlukan sesuatu yang bisa menyempurnakan, sehingga tidak ada orang yang memprotes keputusan Allah itu, bahwa Nabi mendapatkan surga yang paling tinggi. Jadi seluruh musibah yang menimpa Rasulullah, seperti wafatnya, kerabatnya, kemudian keluarga, ini menjadi penyempurna dan pahala bagi Nabi atau Rasulullah SAW. Nah, di balik musibah yang menyakitkan dan menyedihkan itulah terdapat kebaikan dan balasan yang lebih baik daripada itu semuanya. Jadi itulah beberapa hikmah kenapa putra-putra Rasulullah, putra-putra Nabi kita Muhammad SAW wafat ketika masih anak-anak. Dulu Red Victor, untuk sementara sampai di situ dulu, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.